Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Purwaningsi dan partner saya Bapak Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta. Hari ini pada pertemuan ketiga materi SMK kelas 10 semester pertama kita akan belajar tentang logaritma ya, dimana pembahasan pada video itu akan terkait. Yang pertama kita akan mengaitkan apa sih konsep eksponen pada logaritma. Yang kedua adalah menyelesaikan operasi logaritma. Yang ketiga adalah menyelesaikan operasi logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Dan kita juga akan bahas beberapa soal dengan menggunakan variasi sifat-sifat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana keterkaitan eksponen atau bilangan berpangkat pada logaritma. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Jadi logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari konsep eksponen. Perhatikan di sini. P log A sama dengan M. Artinya, kalau kita ini adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi nilai A sama dengan P pangkat M. Nah, kita bisa simpulkan di sini ya. Nah, berarti kita mencari apa hasilnya? Nah, nilai M disama juga di sini dengan pangkat. Berarti logaritma itu mencari nilai pangkat. Nah, perhatikan, P itu disebut dengan bilangan pokok, A disebut bilangan logaritma atau numerusnya dengan syarat nilai A harus lebih besar sama dengan 0. M disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis ya. Jadi kalau misalnya pada eksponen misalnya ya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini adalah eksponen ya kan? X. Nah, logaritma itu inverse atau kebalikannya. Karena logaritma itu kita mencari nilai pangkatnya ya. Berarti ini bisa kita tulis kalau kita ubah menjadi logaritma berarti seperti apa? 2 gitu ya. Log 8 ya. 2 sebagai bilangan pokoknya, log 8 hasilnya berapa? 3. Artinya seperti ini. 2 dipangkatkan berapa supaya mendapatkan hasil 8. Jadi logaritma kita mencari nilai pangkatnya. Oke, jadi pengertian logaritma adalah sekali lagi merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, seperti ini ya. Contohnya 2 pangkat 4 itu kita jabarkan 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, ini kalau kita rubah menjadi log itu jadi 2 log 16 sama dengan 4. Ya. Oke, kalau ini seperti apa? 10 ya. 10 log 1000. Hasilnya adalah 3 karena pangkatnya 4, di sini pangkatnya 3. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang gimana nih kalau logaritma dengan basis 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka kita bisa tulis itu P 10 log A sama dengan M, cukup ditulis log A sama dengan M. Nah, misalnya seperti ini. Ya, 10 log 3, maka cukup ditulis dengan log 3 ya. Kemudian 10 log 5, maka dituliskan log 5. Oke, kita kembali ke video. Nah, kalau misalnya nilai bilangan pokok dengan nilai basisnya sama, itu hasilnya 1. Nah, perhatikan di sini misalnya 10 log 10. Ini adalah 1. Kenapa? Karena 10 dipangkatkan 1 hasilnya 10. Gitu ya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini biasanya cukup kita tulis dengan log 10 sama dengan 1. Karena kalau tidak ada tulisan di atas lognya sini, ini berarti nilainya 10. Nah, gimana kalau misalnya 2 log 2, berarti sama ya, nilainya 1. Artinya jika basis bilangan pokok di sini sama dengan nilai basisnya, maka hasilnya adalah 1. Sama lagi dengan 5 log 5 sama dengan 1 karena
5 gitu ya, dipangkatkan 1, hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang contoh nih. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Gimana nih? Oke, perhatikan di sini. Yang pertama adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ya, tadi sudah kita bahas, berarti ini adalah bilangan pokoknya. Ini kalau kita rubah menjadi logaritma, ini adalah 3 log 81, hasilnya adalah 4. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua. 3 akar 2, di sini ada akarnya 3. Ini kalau kita jabarkan ini menjadi 2 pangkat setengah, karena di sini nilainya 1. Pangkat 1/3, di sini nilainya 1, di sini 1/3. Berarti kalau kita tulis dengan log, ini adalah 2 log akar dari 2, di sini 3 ya. Hasilnya adalah 1/3. Nih, hasilnya nilai pangkatnya ya. Sekarang 0,001 sama dengan 10 pangkat min 3. Ini min 3 ya, ini salah ya. Nah, kenapa min 3? Karena di sini 10 pangkat 10 dengan min 3. Ini kan jadi 1 per ya. Kalau kita rubah jadi 1/10 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita rubah menjadi log, ini berarti menjadi 10 log 0,001, hasilnya adalah min 3. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nyatakan dalam bentuk pangkat. Nah, gimana jika ini dalam bentuk pangkat? Kita balik ya. 5 log 25 sama dengan 2. Kalau ini kan tadi Ibu bilang eksponen adalah logaritma itu kebalikannya, inverse ya. Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, ini sama dengan 25 didapat dari 5 pangkat 2 ya. Lihat, ini mencari nilai pangkat. Nah, ini kalau kita rubah menjadi pangkat, berarti 1/27 sama dengan 3 pangkat min 3. A log B sama dengan C. Berarti kalau kita mencari nilai B sama dengan A pangkat C. Kalian bisa ulang videonya jika masih kurang paham dan di-post. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke latihan nih. Tentukan nilai logaritma dari berikut. Nah, 2 log 32. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti ini. 2 log ya. Nah, nilai 32 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Ya. Nah, tadi sebelumnya udah Ibu jelaskan, jika bilangan pokok dengan basisnya sama, itu nilainya 1 ya. Berarti kalau 2 log 2 ini nilainya adalah 1 ya. Berarti hasilnya tinggal 5 ya. Nah, selanjutnya yang kedua, 3 log akar dari 3 akar 3. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini menjadi 3 log ya, 3 pangkat 3/2. Nah, ini hasilnya, ini 3 log 3 ini 1 ya. Nah, hasilnya adalah 3/2. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada sedikit kesalahan di soal. Ini harusnya 3 log 3 pangkat, di sini 3 pangkat 3. Atau Ibu tulis ulang ya. Di sini seharusnya soalnya adalah 3 log akar dari 3 pangkat 3. Nah, ini soalnya ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan menjadi 3 log 3 pangkat 3/2. Ini nilainya 3, di sini pasti 2 ya. Nah, maka tinggal 3 log 3 adalah 1 dipangkatkan 3/2. Ocre. Ya, selanjutnya 2 log setengah, kemudian setengah akar 2. 2 log 2 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 setengah, kemudian setengah akar
ini kita jabarkan menjadi 2 log 2 pangkat min setengah. Nah, untuk permasalahan ini 2 log ada setengah kemudian akar 2. Ini dari mana ya? 2 log 2 pangkat min setengah ini. Kalau kita jabarkan seperti ini adalah setengah. Kalau setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 ya, boleh ya. Nah, 2 pangkat min 1 kemudian akar 2. Akar 2 itu bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat setengah. Ya, di sini nilai 1, di sini nilainya pasti 2 nih kalau nggak ada tulisannya ya. Nah, masih ingat ya fungsi sifat eksponen kalau dia perkalian, bilangan basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Min 1 tambah setengah hasilnya maka min setengah. Inilah kenapa jadi 2 log 2 pangkat min setengah. Nah, kalau udah basis sama 2 log 2, ini tinggal kita coret menjadi 1, maka hasilnya adalah min setengah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan yang pertama tentang konsep. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.